Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Hanifah Bella dengan NIM 114230110 dari Teknik Lingkungan Angkatan 23. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait pembuatan desain drainase terbuka dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Sebelumnya ini saya sudah membuka aplikasi AutoCAD dan tampilannya seperti ini. Dan sebelum kita memulai untuk proses pembuatan desain, kita bisa menulis di sini untuk unitnya untuk mengatur satuan yang akan kita pakai. Untuk satuan yang kita pakai sendiri di sini kita pakai cm. Nih, lalu kita presisinya kita menggunakan 2 angka di belakang koma dengan unitnya internasional. Oke, ini sudah semua. Lalu kita bisa oke. Selanjutnya ada juga setting yang bisa kita lihat di sini yaitu snap cursor. Ini ada beberapa yang untuk kita checklist seperti endpoint, midpoint, center, intersection, extension. Oke, selanjutnya setelah sudah memastikan unitsnya, kita akan mulai untuk proses pembuatan dari drainasenya. Kita bisa menekan opsi line. Kalau misalnya dilihat di sini untuk garisnya itu kan masih ke kanan dan juga ke kiri kayak masih kurang mudah untuk lurus. Jadi kita bisa menekan tombol ini, ortho mode. Sini kita menulis satuan panjangnya yaitu 8,6 cm. Oke, lalu jangan lupa di escape setelah di enter. Ini hasilnya memang sekecil ini, jadi kita perlu untuk zoom. Oke, setelah di zoom, selanjutnya kita bisa membuat tingginya menggunakan line lagi. Di midpoint ini kita tarik ke bawah dengan panjang 3,3 escape. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat garis di bawahnya dengan panjang 1,5 ke kanan dan juga ke kiri. Kita maksimum dulu 1,5 escape. Selanjutnya juga ke sebelahnya 1,5 escape. Oke, jadi sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis ke samping seperti ini untuk menutup dan membentuk bangun trapesiumnya. Kita menggunakan line lagi, lalu kita tarik dari sini. Karena ini masih lurus, jadi kita bisa menggunakan bagian yang sudut ini, press cursor to specified angle. Terus kita bisa atur ke endpoint sebelah sini. Kita bisa lakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah dari sini kita akan membuat garis bantu lagi. Dari garis tengah sini kita akan membuat garis ke bawah sepanjang 1 cm. Jadi kita bisa pakai ini lagi. Ini 1 cm. Oke. Ini ya bisa dilihat untuk garis bantunya seperti ini. Lalu dari garis bantu ini kita akan membuat garis pembatas ke kanan dan juga ke kiri. Kita menggunakan line lagi. Dari endpoint sini kita tarik ke samping. Untuk mempermudah penarikan ke samping kita bisa menambah opsi di sini dengan men-checklist nearest. Oke, kita lanjutkan. Oke, skip. Lalu ini bisa kita klik di sini untuk kemudian kita copy menggunakan opsi mirror. Kita klik. Dari sini kita tarik ke atas seperti ini. Oke, ini jangan dihapus. Oke, jadinya seperti ini. Lalu di bawahnya juga kita menggunakan line dengan cara yang sama. Kita tarik ke bawah garis bantunya sepanjang 0,5 cm. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang di atas. Sini kita tarik ke kanan dan juga ke kiri. Oke, kita bisa menggunakan opsi mirror lagi ya seperti tadi. Dari endpoint sini kita tarik ke atas. Oke, nah ini hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan polyline, dimana kita akan mengikuti garis-garis ini. Oke, ini dimatiin dulu. Oke, ini lalu bisa kita escape. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan offset ini ya. Dari garis yang tadi kita bisa tekan, terus kita tarik. Kalau di sini saya akan menggunakan offset dengan ketebalan 0,3. Ini seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum kita menghapus garis-garis bantu yang sudah ada, kita akan menggunakan satu lagi garis bantu untuk menjadi pembatas di sini supaya nanti garisnya tidak hilang ketika dihapus. Untuk penghapusan garis yang di atas ini, kita bisa menggunakan opsi trim. Nah, ini sudah menyerupai dari bentuk drainase terbuka ya. Selanjutnya kita akan membuat bentuk seperti ombak atau gelombang untuk menunjukkan kalau di dalam cekungan ini terdapat air. Untuk itu kita bisa memilih opsi draw. Lalu kita bisa memilih spline CV di sini. Caranya seperti ini. Oke, sudah jadi. Setelah itu garis-garis bantunya bisa kita hapus lagi seperti tadi menggunakan opsi trim. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan opsi hatch. Ini kita bisa lihat di sini ada gradient, bisa dipilih. Kita bisa pilih internal point-nya. Nah, seperti ini. Karena kita mau menunjukkan gradient sebagai perumpamaan air, kalau misal kita menggunakan gradient yang ini kan sepertinya kurang pas. Jadi kita bisa ganti atau ubah gradientnya sesuai dengan yang kita mau. Contohnya di sini saya menggunakan CR curve seperti ini. Lalu mungkin untuk warna kuningnya bisa kita ubah menjadi warna biru muda agar lebih tampak seperti air seperti ini. Baik, selanjutnya kita sekarang akan beralih untuk memberikan arsiran pada bagian luar dari drainasenya. Lagi-lagi kita akan menggunakan tools hatch. Lalu di sini kita pilih yang ini. Bisa kita tekan di sini dalam. Kita bisa lihat di hatch creation ya. Sini saya akan menggunakan arsiran yang ANSL32. Kalau misal dilihat di sini itu kan untuk arsirannya tidak terlalu terlihat. Jadi bisa kita setting supaya arsirannya lebih terlihat. Tunggu sebentar buat propertiesnya. Oke, di sini bisa kita atur ya propertiesnya.
Sini kan ada general, pattern, geometri, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita ubah agar lebih jelas untuk arsirannya. Misalnya mungkin kita bisa menggunakan 90. Scale-nya mungkin 0,05. Oke. Ini bisa kita ubah agar lebih jelas. Di sini mungkin kita pakai 0,02. Seperti ini ya. Lalu untuk angle-nya bisa kita atur. Oke. Jadinya akan seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan membuat dimensinya. Untuk dimensi kita bisa menggunakan opsi dimension. Bisa kita tarik. Oke. Kalau misalnya dilihat di sini, dimensinya itu kan masih sangat besar ya. Ini kita silang dulu. Ini kita bisa edit. Jadi bisa kita tekan dulu warnanya biru. Quick properties seperti tadi. Di sini ada banyak pilihan seperti lines and row, lalu ada text dan sebagainya. Yang pertama mungkin kita akan mengedit bagian teks, di mana di sini kan tulisannya masih terlalu besar. Bisa kita kecilkan. Kita coba menggunakan 0,2. Oke, atau mungkin 0,1. Ini. Selanjutnya untuk line and row-nya di sini class field-nya ini kita ubah menggunakan arsitektural. Dua-duanya. Satunya ini juga kita ubah. Jadi seperti ini juga masih sangat besar ya, bisa kita ubah besarannya. Mungkin sini kita menggunakan 0,1. Oke, seperti ini. Lalu ini juga ada yang bisa kita ubah di bagian sini. Mungkin kita bisa ubah dulu ke 0. Oke, lalu ke untuk teksnya ini juga kita ubah ke 0,1 agar lebih dekat dengan garis. Bisa kita lihat dulu mungkin untuk pengecekan. Seperti ini ya. Kalau misalnya dilihat di sini ini kan masih kurang tepat. Ini masih bisa kita perbaiki. Ini bisa kita turunkan. Sini. Lalu bisa kita atur lagi bagian garis ini supaya menyentuh dari desain yang kita buat. Ini untuk pengaturannya bisa menggunakan line and row lagi seperti tadi. Di bagian ini. Kita coba ubah ke 0. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ini dimensinya itu kan masih kurang tepat. Itu bisa kita ubah. Sebentar. Ini kita ubah menjadi 8,6 cm. Kita save seperti ini. Lalu kita juga bisa membuat dimensi yang sama pada bagian bawah dan juga pada bagian ketinggiannya dengan cara yang sama ya. Kita menggunakan dimensi tarik dari endpoint yang satu ke endpoint yang lain, tarik ke bawah. Oke, ini juga masih terlalu besar ya seperti tadi. Bisa kita pilih dulu. Habis ini bisa kita atur sama seperti tadi untuk pengaturannya. Selanjutnya kita akan membuat dimensi yang terakhir, yaitu tingginya. Untuk tingginya kita buat dari tinggi sini, bagian paling atas dari desain drainase sampai bagian paling bawah dari desain drainasenya. Untuk caranya sama, menggunakan opsi dimension. Bisa kita tarik dari sini sampai sini. Ini untuk ukurannya juga masih terlalu besar, jadi bisa kita kecilkan. Untuk row-nya kita menggunakan arsitektural juga, dua-duanya. Untuk ukurannya bebas, tapi tadi saya menggunakan 0,1. Seperti ini. Bisa kita tarik agar mengenai hasil desainnya. Seperti ini. Selanjutnya untuk nilai tingginya juga bisa kita ubah sesuai dengan, yaitu 3,3 cm. Oke, jadinya seperti ini. Lalu untuk opsi text inside ini kan di laptop saya itu tidak bisa digunakan, di mana off-nya ini tidak bisa disetting jadi on. Sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk mereset dari aplikasinya sendiri, tapi juga tidak bisa. Oleh karena itu mungkin kita bisa coba ubah di bagian sudutnya agar ini masuk. Di bagian color ini bisa kita ubah menjadi warna merah. Oke, menjadi seperti ini. Oke, jadi untuk bagian drainase dan juga dimensinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan. Di sini kita bisa memilih opsi circle 0,5 untuk diameternya.
sini. Lalu kita bisa ambil selanjutnya kita bisa memilih opsi teks. Ini kita taruh di sini. Lalu ini bisa kita copy, kita paste di bagian bawahnya. Untuk teksnya kita ganti jadi 01. Selanjutnya bisa kita copy lagi, kita taruh di bagian sini. Lalu di sini kita akan menulis keterangan, itu section tampak depan. Ini bisa kita sesuaikan panjangnya seperti ini. Bisa kita copy lagi untuk menambahkan keterangan skala. Jadi sini skala yang kita gunakan yaitu 1:50. Jadinya seperti ini. Ini untuk hasilnya dari desain drainase terbukanya. Lalu bisa kita lihat tampilannya di layout 1. Ini bisa kita atur ya. Ini. Kemudian selanjutnya kita akan buat penyimpanan dalam bentuk dokumen. Di sini kita bisa menekan bagian tombol print ini. Di sini ada banyak settingan yang bisa kita ubah. Yang pertama, untuk jenis filenya kita akan menggunakan JPG atau PDF. Lalu untuk ukuran kertasnya kita menggunakan A4. Untuk bagian plot areanya kita ubah jadi extend. Lalu kita checklist bagian center to plot. Untuk quality-nya kita menggunakan maksimum. Lalu ini hal-hal yang perlu untuk di checklist, landscape. Oke, selanjutnya kita bisa melihat hasilnya di preview. Untuk hasil previewnya nanti akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya cara menyimpan dalam bentuk desainnya. Bisa kita simpan dulu. Lalu ini kalian bisa memilih nama filenya. Di sini saya akan memberikan nama drainase terbuka. Jadi barusan kita sudah menyimpan bentuk desain drainase terbukanya dalam bentuk file, yaitu file PDF. Selanjutnya sekarang kita akan menyimpan desainnya dalam bentuk AutoCAD-nya. Kita menggunakan opsi Save As. Oke, ini bisa kita namakan juga. Oke, sudah tersimpan. Jadi untuk penggunaan AutoCAD untuk pembuatan saluran drainase terbuka seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembuatan saluran drainase terbuka dengan aplikasi SketchUp. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembuatan saluran terbuka yang mana kali ini akan menggunakan aplikasi SketchUp. Jadi di sini saya sudah membuka aplikasi SketchUp. Saya juga sudah memilih template menggunakan meter. Jadi di sini akan kita mulai, saya akan menggunakan tool slice. Seperti contoh, seperti saat saya menarik garis ini seperti tadi, saya harus memastikan kalau garis ini sudah berwarna merah sebelum saya mengenter. Seperti ini. Selanjutnya saya juga akan menarik garis ke bawah dengan cara yang sama, hingga garisnya berwarna biru yang menunjukkan kalau dia sudah sejajar dengan blue axis. Sama seperti yang di AutoCAD tadi, kita akan membuat bentuk trapesium. Setelah terbentuk trapesium, kita bisa menghapus bagian tengahnya yang merupakan garis bantu. Oke, setelah ini kita bisa membuat offsetnya menggunakan tools offset. Kita tarik keluar. Ini seperti ini. Selanjutnya, karena ini merupakan saluran terbuka, jadi kita akan membuat garis bantu lainnya untuk menghapus bagian atas dari trapesiumnya. Hasilnya akan seperti ini. Lalu sebelah sini juga kita tutup. Selanjutnya saya akan menggunakan tools eraser untuk menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan menggunakan tools push or pull. Ini untuk menarik ke belakang sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Seperti ini. Selanjutnya untuk bagian dalamnya yang merupakan payungnya nanti juga akan kita tarik. Dengan ujungnya kita letakkan di bagian endpoint supaya sama. Selanjutnya kita sudah bisa masuk ke tahap warnaan. Di sini saya akan mewarnai bagian dalam terlebih dahulu menggunakan elements material yang water. Di sini bisa dipilih, saya akan memilih water stream shallow.
Selanjutnya untuk bagian luar dari drainasenya, saya akan memilih material yang stone, terus saya akan memilih granite spray. Oke, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan dimensi. Selain itu saya juga akan menambahkan teks keterangan. Seperti ini. Selanjutnya untuk mempermudah pembacaan, untuk tulisan-tulisan ini akan saya warnai dengan warna merah. Untuk hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita sudah bisa menyimpan hasil dari desain saluran terbukanya dalam bentuk gambar dan juga dalam bentuk SketchUp-nya. Yang pertama, di sini ada view-nya, bagaimana letak dari desainnya. Yang pertamanya ada yang dari depan, ada yang dari atas, dan sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan penyimpanan dari desainnya dalam bentuk gambar. Di sini kita ketik file, lalu export dalam 2 dimensi. Seperti ini, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya kita save. Ini merupakan modelnya yang akan kita save. Baik, sekian dari saya pemaparan terkait dengan cara pengerjaan saluran terbuka menggunakan aplikasi SketchUp dan juga aplikasi AutoCAD. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.